Lihat kebunku penuh dengan bunga. Hai Teddy, kamu sedang apa? Aku sedang membersihkan tanaman-tanamanku, mencabut rumput-rumput liar, memotong ranting-ranting sehingga rapi. Tamanmu tampak bagus dan rapi. Siapa dulu dong yang merawatnya? Ya, itu pasti karena kamu lah. Aku pun senang di sini, melihat bunga-bunga dan taman yang indah. Tapi, kalau aku sih sukanya memelihara binatang. Binatang apa saja yang kamu punya? Aku memelihara beberapa ekor ikan di rumah. Berwarna-warni, besar dan kecil. Sangat indah. Aku mau dong melihatnya. Oke, ayo kita berangkat. Ada suara. Suara apa ini? Itu suara burung pipit. Itu burung-burung liar. Pasti dia senang berada di kebun ini. Kalau burung-burung liar itu, siapa yang pelihara ya? Bagaimana mereka mendapatkan makanan? Terus, kalau malam, mereka tidur di mana? Burung-burung pipit liar ini dipelihara Tuhan. Iya, aku pernah dengar anak-anak sekolah minggu menyanyikan. Burung pipit yang kecil, dikasihi Tuhan, terlebih diriku, dikasihi Tuhan. Kita juga kok dikasihi dan dipelihara Tuhan. Kalau anak-anak sekolah minggu dan anak-anak STU, Ia sama dipelihara juga oleh Tuhan. orang-orang yang di luar sana juga dikasihi dan dipelihara oleh Tuhan. Iya benar, dipelihara oleh Tuhan juga. Kalau orang tua, guru-guru, saudara-saudara, semua Semua orang dipelihara dan dikasihi oleh Tuhan. wah, Tuhan kita luar biasa. Dia menjaga dan memelihara semua ciptaannya. Benar. Yuk kita berangkat. Selamat pagi adik-adik, kita ketemu lagi di Di Sekolah Minggu Sekolah Minggu. Sion HK. Ya adik-adik, kita baru saja sudah merayakan Hari Natal tanggal 25 Desember. Tapi kita hari ini masih boleh kan bersama-sama menyanyikan lagu Hari Natal lagi? Boleh kan Lasu Cuning? Ya, kita merayakan Natal di online, kita nyanyi lagi lagu Natal. Apa langsung judulnya? Hari Natal telah tiba. Hari Natal telah tiba. Hari Natal kini telah tiba, bergembira kita semua, bersukaria bersama-sama, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, semua memujinya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi ya. Hari Natal kini telah tiba, bergembira kita semua, bersukaria bersama-sama, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, semua memujinya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Iya adik-adik, mungkin kita sudah mendengar cerita kalau Tuhan Yesus lahir di mana Lasu Cuning? Di Bethlehem, di sebuah kandang binatang. Ya betul, 2000 tahun yang lalu Yesus lahir di Bethlehem dan kita merayakannya sebagai hari Natal. Tapi sebetulnya Tuhan Yesus juga lahir di dalam hati setiap Anak-anak, setiap hari kita. setiap orang yang percaya. Jadi Amin. Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Amin. Dan Tuhan selalu mengasihi dan memelihara kehidupan kita. Dia selalu bersama kita. Yuk adik-adik, sebelum kita melanjutkan
pujian kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Allah kami. Engkau mau lahir ke dunia ini untuk setiap kami. Engkau rela datang ke dunia karena Engkau mengasihi kami. Dan kami tahu Tuhan, Engkau juga ada di dalam hati kami, senantiasa menjaga dan memelihara kehidupan kami. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang juga mengasihi Tuhan. Juga Tuhan, kami tahu Engkau mau lahir ke dunia ini bukan hanya untuk kami, namun juga untuk semua orang yang ada di dunia ini. Engkau menolong kami, boleh juga bercerita kepada orang-orang di sekitar kami. Kami bersyukur Tuhan, untuk waktu ini kami juga boleh bersama-sama bersekolah minggu. Kami mau memuji Tuhan dan kami juga mau belajar firman Tuhan. Berkati waktu ini setiap kami di dalam ibadah sekolah minggu kami. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, Tuhan menjaga dan memelihara hidup kita karena kita diciptakan secara istimewa, segambar dan serupa dengan Allah. Tuhan juga memelihara semua ciptaannya, bahkan burung-burung yang kecil, bunga-bunga, itu Tuhan pelihara. Ya kan Lelo sejenisnya? Kita akan menyanyikan lagu ini, burung dipelihara, bunga dipelihara, apalagi kita, anak-anak Tuhan yang dikasihinya. Iya, kita nyanyi lagu burung pipit yang kecil. Khawatir atau takut terhadap sesuatu? Gimana lo Suceling, pernah khawatir? Khawatir sih kadang-kadang. Gimana ya apa yang akan terjadi di tahun depan Lause? Karena masih banyak virus. Aku khawatir gimana anak-anak bisa sekolah minggu nggak ya? Oh iya juga ya. Mungkin orang tua kita juga khawatir, takut kita ketularan dengan virus COVID-19. Atau gimana tahun depan pekerjaannya? Bisa mulai lagi atau tidak? Ya enggak? Betul. Nah, tapi adik-adik, kita memang perlu khawatir, tapi kita jangan terlalu khawatir ya. Karena kita mempunyai Tuhan yang selalu menjaga dan memelihara kita. Kita pernah lihat nanti ya, bagaimana Tuhan menjaga keluarga Yusuf dan Maria melalui tangan-tangan orang Majus. Apa yang dipersembahkan orang Majus kepada Tuhan Yesus itu ternyata menolong di dalam kehidupan mereka. Nah, adik-adik kita bisa lihat kalau Tuhan akan menolong kita asal kita taat kepada Dia, ya enggak? Kita selalu berdoa dan memohon penyertaan Tuhan. Yuk kita nyanyi satu lagu, jangan khawatir apa ya, karena Tuhan akan memelihara kita semua. Haleluya.
akan bersama-sama menyaksikan dan mendengarkan tentang firman Tuhan. Injil Matius pasal kedua ayat 13 sampai 15. Injil Matius 2 ayat 13 sampai 15. Firman Tuhan berkata demikian. Penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Demikian sejauh pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik sekalian. Mari kita berdoa terlebih dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa semuanya, adik-adik di rumah, lipat tangan, dan betul-betul kita berdoa di hadapan Tuhan. Lause akan memimpin dari tempat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau masih menjaga kesehatan kami sampai saat ini. Dan terlebih lagi kami bersyukur karena kami masih bisa diberikan kesempatan mendengarkan firman Tuhan. Karena Engkau begitu baik bagi kami, menuntun kami. Oleh karena itu kami menyerahkan setiap kami, biarlah ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami betul-betul mendengarkan dan kami percaya Tuhan menolong kami untuk melakukan di dalam kehidupan sehari-hari kami. Demi Kristus Yesus, kami berani berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sekalian, tanggal 25 yang lalu, hari Jumat yang lalu, kita sudah merayakan Natal. Natal itu mengingatkan kita bahwa Allah itu begitu mengasihi dunia ini. Mengingatkan kita bahwa Allah itu begitu mengasihi kita semua. Ya, oleh karena Allah begitu mengasihi kita semua, Ia rela mengutus anaknya yang tunggal datang di tengah-tengah dunia ini. Untuk apa sih adik-adik? Allah mengutus anaknya datang ke tengah-tengah dunia ini. Ada yang tahu? Pasti semua tahu kan? Yaitu untuk menebus dosa manusia. Termasuk Lause dan juga adik-adik sekalian. Masih enggak adik-adik ingat cerita tentang orang Majus? Ya. Dan pertanyaannya untuk adik-adik sekalian ini juga pertanyaan yang gampang, ya. Mengapa orang Majus tidak mau kembali ke istana Herodes? Ayo, siapa yang bisa jawab? Mengapa orang Majus tidak mau kembali ke istana Herodes? Ayo, alasannya apa? Karena orang Majus diberitahu melalui mimpi agar jangan kembali ke istana Herodes. Kenapa? Sebab Raja Herodes mau membunuh Yesus. Mau membunuh Yesus yang baru lahir itu. Bayi yang baru lahir itu. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Apakah Raja Herodes itu berhasil membunuh bayi Yesus? Dan apa yang dilakukan, tindakan apa yang dilakukan oleh Raja Herodes untuk mencari orang Yahudi raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Nah, pasti penasaran bukan? Ya, adik-adik sekalian, kisah selanjutnya mari kita membaca di dalam firman Tuhan, melihat di dalam firman Tuhan melalui panggung boneka berikut ini. Setelah orang-orang Majus itu berangkat,
nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Yusuf, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Baiklah, aku akan membawa keluargaku ke Mesir. Maria, Maria, bangun Maria. Ayo Maria bangun. Ada apa Yusuf? Tadi aku bermimpi dan malaikat Tuhan menyuruh kita harus segera berangkat ke Mesir sebab Raja Herodes sedang mencari Yesus. Dia mau membunuhnya. Apa? Gawat kalau begitu. Ya. Ayo, kita segera pergi dari sini. Ayo, yuk kita berangkat. Ayo. Maka Yusuf pun bangun dan mengambil anak itu serta Maria, dan malam itu juga mereka menyingkir ke Mesir. Tetapi ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, maka ia sangat marah, sehingga ia mulai bertindak kejam dengan membunuh bayi di bawah 2 tahun. Pengawal, Ya. apakah orang Majus itu sudah kembali? Belum Raja. Menurut informasi yang hamba terima, orang-orang Majus sudah kembali ke kampung halamannya. Apa? Mereka berani menipu saya? Pengawal, mulai hari ini kalian cari dan bunuh semua anak laki-laki di Bethlehem yang usianya di bawah 2 tahun. Bayi raja orang Yahudi itu pasti tidak akan lolos. Baik Raja. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan dia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Setelah Herodes mati, maka Yusuf, Maria dan Yesus kembali ke tanah Israel. Yusuf, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel. Karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasehati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Maria, aku mendapat berita anak Herodes Arkelaus menjadi raja menggantikan ayahnya. Ini sangat berbahaya. Iya Yusuf, jadi bagaimana? Aku bermimpi lagi. Malaikat menyuruh kita untuk pergi ke daerah Galilea. Mari. Hari itu Yusuf dan keluarga berangkat ke daerah Galilea dan tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Nah, adik-adik sekalian, melalui panggung boneka yang baru kita saksikan tadi, langsung mau bertanya lagi nih, ya. Langsung percaya semuanya pasti tahu jawabannya karena ini begitu gampang. Apakah Raja Herodes berhasil membunuh bayi Yesus pada saat itu? Ayo, siapa yang menjawab? Betul. Tentu saja tidak. Ya. Herodes memang membunuh semua anak di bawah usia 2 tahun saat itu. Tetapi tahu nggak? Allah itu tidak membiarkan bayi Yesus terbunuh. Allah Bapa di surga begitu menjaga, memelihara Yesus, bahkan keluarga Yesus. Allah itu sangat baik, bukan?
Betul, Allah kita adalah Allah yang baik. Bukan hanya memelihara Yesus dan keluarganya, tetapi jauh sebelumnya Tuhan sudah menyediakan segala kebutuhan, keperluan yang diperlukan oleh Yesus dan keluarganya untuk tinggal di Mesir. Ngomong-ngomong, adik-adik sekalian, ingat enggak apa yang diberikan oleh orang Majus ketika mereka datang menyembah kepada Yesus? Ini juga jawabannya gampang. Ada 3 benda yang mereka bawa. Yo, siapa yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Pasti tahu semuanya. Betul. Emas, kemenyan, dan mur. Nah, adik-adik sekalian, barang-barang ini sangat berguna, sangat bermanfaat bagi Yesus dan keluarganya. Sebagai biaya di dalam perjalanan, kemudian biaya hidup bersama keluarganya, bersama keluarga Yesus, selama pelarian mereka ke Mesir saat itu. Ini luar biasa, Tuhan sudah menyediakan sebelumnya. Kita kalau kita melihat makna atau arti daripada emas, kemenyan, mur itu adalah bahwa ini melambangkan Yesus itu akan menjadi seorang imam, akan menjadi seorang nabi, akan menjadi seorang raja yang besar. Adik-adik, Allah itu sungguh luar biasa. Allah itu begitu baik. Allah itu memelihara anak-anaknya. Allah itu memelihara kita semua. Allah kita yang baik. Ia tidak akan pernah membiarkan kita kekurangan. Nah, Tuhan juga baik dan memelihara adik-adik sekalian. Apa yang adik-adik butuhkan, Tuhan sediakan. Melalui siapa? Ayo. Melalui orang tua kita. Pekerjaan, usaha orang tua kita, pekerjaan papa mama kita diberkati oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya bisa mencukupi kebutuhan adik-adik sekalian. Adik-adik, tahu nggak sih, kalau kita bisa makan hari ini, kalau hari ini kita masih bisa minum, kalau hari ini kita masih bisa pakai baju, kalau hari ini kita masih bisa sekolah, itu semuanya dari siapa sih? Semuanya dari Tuhan. Karena Tuhan baik dan memelihara kita. Melalui siapa? Melalui papa mama kita, bukan? Nah, ada ayat firman Tuhan yang harus kita ingat, ya. Lause juga belajar mengingatnya. Firman Tuhan berkata di dalam Filipi pasal 4 ayat 19. Firman Tuhan berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ayo teman-teman sekali lagi ya, coba lihat di Filipi pasal 4 ayat 19. Firman Tuhan berkata demikian, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Adik-adik, tinggal beberapa hari lagi kita meninggalkan tahun 2020 ini, dan kita akan memasuki apa? Tahun baru, tahun 2021. Nah, karena itu, karena sebentar lagi kita meninggalkan tahun yang lama dan memasuki tahun yang baru, saya mengingatkan kita semua termasuk Lause bahwa segala sesuatu yang tidak baik, segala sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan, mari kita tinggalkan. Dan segala hal yang baik, mari kita bawa di tahun yang baru, tahun 2021.
Adik-adik sekalian, memasuki tahun yang baru. Tuhan berkata kepada kita, janganlah engkau takut, janganlah engkau khawatir, karena Tuhan senantiasa menjaga dan memelihara. Jadi Tuhan berkata kepada kita, jangan takut, jangan khawatir, aku akan menjaga engkau, aku akan memelihara engkau. Nah, kali ini Lause mengucapkan kepada kita semua, selamat menyambut tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Atau adik-adik sekalian juga mengucapkan sama-sama dengan Lause. Ayo kita sama-sama mengucapkannya, berkata demikian, selamat menyambut tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa, lipat tangan, dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik bagi kami. Engkau senantiasa memelihara kami, Engkau senantiasa menjaga kami. Kami bisa mendengarkan firman Tuhan, kami bisa melewati tahun ini oleh karena pertolongan Tuhan. Dan kami juga percaya memasuki tahun yang baru, Engkau yang menolong kami, bahkan memberkati kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Dan biarlah Tuhan sendiri menolong kami, membantu kami melakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Karena Engkau Allah yang baik, Allah yang menjaga, dan Allah yang memelihara kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Adik-adik sekalian, saya mengajak kita untuk bersama-sama menutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik sudah tahu belum Tuhan Yesus ada di mana? Yuk kita tanya, Lause tuning ya. Di mana Tuhan Yesus? Tuhan di hati dekat sekali. Di mana Tuhan Yesus? Tuhan di hati dekat sekali. Selamat Natal semuanya. Selamat Natal.